Suku Hanifah adalah suku yang besar dan memiliki anggota sekitar 100.000 orang. Mereka semua siap masuk Islam. Satu suku semua siap masuk Islam. Dan mereka mengutus para pemuka mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu di Madinah. Nanti pulang baru mereka ikuti masuk Islam pimpinan mereka. Di antara utusan mereka, pimpinan mereka adalah seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Nanti dapat julukan Al-Kadzab ini. Di awalnya dia datang ke Madinah, utusan kaumnya untuk syahadat. Gitu. Yang nanti Nabi SAW berikan julukan Al-Kadzab karena dia mengaku sebagai Nabi palsu. Dia dari suku Hanifah. Semua utusan suku Hanifah mengikrarkan syahadat kecuali Musailamah. Jadi semua utusan-utusan pimpinan syahadat semua kecuali dia. Dia nggak mau syahadat. Salah seorang dari mereka berkata, wahai utusan Allah, sungguh kami semua sudah masuk Islam kecuali satu orang pemuka kami yang bernama Musailamah yang sedang menjaga barang-barang kami di luar tembok Madinah ini. Dia tidak mau masuk, tidak mau ikut syahadat. Nabi SAW berkata, selama ia mau menjaga barang-barang kalian berarti dia bukan orang buruk. Sebagian suku Hanifah menemui Musailamah dan menyampaikan pernyataan Nabi SAW. Musailamah lalu menunggangi statement itu. Memang dia tadi ini jadi orang buruk nanti. Ya, dia akan menjadi pemberontak, artinya dia akan menjadi orang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, lihat Muhammad aja memujiku. Ya, padahal Nabi SAW maksudnya mau menarik dia supaya masuk ke Madinah untuk syahadat. Seluruh utusan suku Hanifah lalu bergabung di masjid termasuk Musailamah. Dia masuk ke Madinah, masuk ke dalam masjid. Yang saat itu Musailamah sedang sandar di tembok masjid, tepatnya belakang tembok itu rumah Nabi SAW. Dan Nabi dengar apa yang dibicarakan di masjid. Lalu kemudian anggota sukunya bertanya kepada Musailamah, kenapa engkau tidak ingin masuk Islam? Kenapa engkau belum mau masuk Islam? Kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Maka ia menjawab dengan jawaban yang aneh. Dia bilang, bila Muhammad akan menjadikanku sebagai penggantinya saat ia meninggal, maka aku akan masuk Islam. Jadi kalau ada jaminan, kalau dia mati duluan, Nabi Muhammad mati, dengan tidak sopan mengatakan Muhammad SAW. Dia mengatakan, kalau Muhammad mati duluan dan dia tunjuk aku sebagai pemimpin, aku akan masuk Islam. Nabi SAW waktu itu dengar dari belakang tembok dinding rumah beliau, langsung memasuki masjid. Lalu kemudian beliau memegang sepotong kayu kecil dan menghadapkan kayu itu ke arah Musailamah sambil berkata, demi Allah, kalau engkau meminta potongan kayu ini dariku, tidak akan aku berikan. Apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Bila engkau tetap memaksakan kemauanmu, keinginanmu, maka pasti Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku sangat yakin, kata Nabi SAW, engkau pendusta yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Jadi ini terang-terangan Nabi SAW membongkar kedoknya. Subhanallah, setelah kejadian perang Tabuk ini nggak ada lagi yang tersembunyi. Orang munafik Nabi tunjuk, ini orang salah, langsung Nabi bongkar kedoknya, langsung di depan umum sudah, karena orang ini berbahaya gitu. Dan ini nanti salah satu penyebab kenapa para sahabat tidak ragu memerangi Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah para utusan suku Tamim pergi dan Musailamah tidak mau masuk Islam, dia pergi meninggalkan masjid, maka para sahabat bersegera menemui Nabi SAW dan bertanya, wahai utusan Allah, apa yang anda maksudkan dengan pernyataan anda bahwasanya anda melihat orang itu dalam mimpi anda sebagai pendusta? Kata Nabi SAW, sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah seluruh kekayaan dunia ada di tangan umatku. Jadi pada saat aku meninggal, umatku akan kaya raya. Dan ada 2 buah gelang emas yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya, lalu keduanya hilang. Para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, apa takwil anda tentang mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan bahwa akan ada 2 orang dari Jazirah Arab pendusta yang akan hilang dari umatku nanti. Jadi yang lainnya bisa taubat, tapi 2 ini tidak mau. Sampai mati mereka tetap mengaku sebagai Nabi palsu. Sebelum wafat Nabi SAW, subhanallah, di hari terakhir Nabi sakit keras, muncullah 2 orang pendusta. Musailamah Al-Kadzab di wilayah Yamamah dan keluarnya Al-Aswadul Unsi di Yaman. Dua-duanya mengaku sebagai Nabi. Keduanya Allah Subhanahu Wa Taala binasakan di tangan para sahabat, tepatnya di tangan pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Saat Musailamah tiba di tengah suku di wilayah Yamamah, pada saat balik dari Madinah, ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini, dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Ini waktu dia tiba nih, baru tiba di sana Yamamah, dia udah tulis surat begitu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus.
maka bumi ini kita bagi dua. Setengah di bawah kekuasaanmu dan setengah di bawah kekuasaanku. Maka Nabi SAW menjawab suratnya, langsung dijawab pada saat itu. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Ya. Sesungguhnya keselamatan bagi yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, amma ba'd, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia inginkan. Dan pastilah kesudahan yang baik diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan kalau ini bukan saya, tugas saya membagi-bagi bumi. Ini Allah SWT yang memberi. Dan Allah sudah menutup risalah Nabi setelahku. Dia ingin dikasih bukan menjadi khalifah ya. Dia mau Nabi bilang kamu Nabi juga setelah saya. Bukan hanya sekedar jadi khalifah pengganti, memang minta jadi Nabi. Kasus Musailamah ini terkenal ya. Terutama setelah murtadnya seseorang yang pernah mengiklarkan syahadat di hadapan Nabi SAW yang bernama Nahar bin Unfuah. Ini orang unik ini ya. Ini kisahnya unik. Sekarang saya ceritakan insya Allah. Nahar bin Unfuah ini teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Quran dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang dihafal sama dia. Hafal 30 juz Al-Quran, kemudian banyak hafal hadis Nabi SAW. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan Nahar ini, bin Unfuah ini, bertiga. Lalu Nabi SAW melewati kami seraya bersabda kepada kami ya, yang membuat aku, kata Abu Hurairah, ketakutan. Sabda itu membuat aku takut karena Nabi SAW bilang apa? Sungguh salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah berkata, aku sangat ketakutan semenjak dengar hadis itu. Dan Nabi sampaikan lalu Nabi pergi. Nabi enggak tunjuk siapa di antara tiga orang itu. Berjalan beberapa waktu, kata Abu Hurairah, si Ansar ini wafat dalam keadaan Islam. Kami kan bertiga ini. Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah nih. Ya, tinggal mereka berdua. Si Nahar ya. Maka Abu Hurairah berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Al-Quran, terus hafal hadis-hadis Nabi dan terkenal ahli ibadah. Di saat pertama sholat, selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwai suku Hanifah. Dia jadi da'inya Nabi nih, Nahar ini. Pergilah ke sana. Saat tiba di suku Hanifah, sebelum ia berdakwah, Musailamah Al-Kadzab ini memanggil dia. Belum dia berdakwah dipanggil. Di hari pertama, begitu tiba disambut langsung, dibawa ke rumahnya. Lalu berkata, wahai Nahar, bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga Nabi, seperti Muhammad Nabi, aku akan jadikan kau sebagai wakilku. Jadi pasti, aku Nabi berarti kau wakil Nabi. Dan ini istilah baru ini. Nahar yang dalam keadaan miskin, tanpa berpikir panjang lagi, langsung berkata, diterima. Padahal Nahar ini hafal 30 juz Al-Quran, hafal banyak hadis, gitu kan? Dan ini hidup bersama Nabi SAW dan ini da'inya Nabi. Itu luar biasa. Ya. Lalu dia mengatakan baiklah. Karena waktu itu dijanjikan dikasih kekayaan, dikasih harta, dinikahkan sama wanita, segala macam. Sementara dia orang miskin. Dan Musailamah Al-Kadzab memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul dan mereka bertanya tujuannya, mereka mau dengar nih. Karena mereka yang semua masuk Islam. Tadinya mereka muslim semua satu suku ini. Yang belum masuk Islam Musailamah saja. Karena yang lainnya kan tadi masuk Islam, pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak sukunya masuk Islam. Lalu mereka bertanya, karena tahu ini utusan Nabi, da'i Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami? Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata nih, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkanku menyampaikan kepada kalian bahwa Musailamah juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah murtad. Dan akhirnya mengakui Musailamah sebagai Nabi. Bayangkan, bagaimana dia nggak masuk neraka orang ini? Ya. Subhanallah, benar-benar kita tidak bisa menilai orang hanya spontan dari penampilannya. Karena bertahannya iman dalam hati yang menjadi tolok ukur. Antum kalau sudah benar teman-teman di jalan Allah ini, tugasnya istiqomah dan sampai mati. Nggak ada negosiasi. Nggak ada lagi main-main.
Nah, lagi coba-coba dosa, udah selesai, istiqomah sampai mati. Karena ini bahaya. Ada orang subhanallah terus amal ahli surga, akhir hidupnya dia tutup dengan maksiat, meninggal dalam keadaan itu. Naudzubillah. Ada orang sebaliknya, ahli neraka perbuatannya, tapi di akhir hidupnya dia taubat, lalu dia masuk surga. Maka harus hati-hati. Pelajaran besar dari Nahar ini, sahabat Nabi loh, dai-nya Nabi, murtad. Subhanallah.